Akhir militansi dan kegagalan punk. Kredit to Subhausine. Sekitar tahun 1995-an, para remaja di Indonesia terjangkit gejala demam kultur punk yang masuk, salah satunya, melalui kemudahan mengakses channel musik MTV. Saat itu video-video klip Green Day, The Ramones, Sex Pistols sampai The Clash bisa sewaktu-waktu muncul dalam program semisal MTV Super Rock. Rilisan band-band itu juga menjadi lebih mudah ditemui di toko-toko kaset. Ditambah lagi ada puluhan majalah remaja mengulas tentang kultur punk, mulai sejarahnya di barat hingga bagaimana kultur itu mulai disukai remaja-remaja masa itu, dari SMP hingga yang berada di bangku kuliah. Alhasil, masuklah subkultur barat itu dengan sangat cepat, menyebar luas, serta berkembang dari tahun ke tahun. Dari fashion ke militansi. Awalnya punk hanya dikenal sebagai sebatas jenis musik. Dari situ berkembang menjadi penampilan. Hal ini dipicu dari para pecintanya yang berusaha menduplikasi dandanan para personel band-band punk yang sedang booming ketika itu. Dalam waktu hanya 2-3 tahun saja, tiba-tiba di sekolah-sekolah SMA bermunculan anak-anak punk yang dengan pedenya memamerkan rambut mohawk dan dicat berwarna-warni, rantai anjing di pinggangnya, jaket kulit dengan spike, sepatu boots, celana ketat kotak-kotak ala Skotlandia dan penuh emblem. Band-band punk menjamur di kalangan anak-anak remaja ketika itu. Hanya bermodal skill bermusik pas-pasan, dan hanya bisa 3 chord saja sudah cukup bagi mereka untuk membentuk sebuah band yang mereka sebut punk. Akan terlihat sangat cool ketika itu kalau bisa tampil di panggung dan dilihat banyak orang. Meski mainkan alat musik masih amburadul, yang penting terlihat keren dengan dandanan sangar ala punk dan sok berteriak-teriak, "Fuck government", "System sucks", atau segudang kalimat hujatan lainnya yang ditujukan kepada penguasa. Kemudian punk berkembang menjadi lebih mengarah pada aspek pemikiran. Coretan-coretan berupa simbol huruf A yang dilingkari yang mungkin sering mereka temui di kaset, klip, atau media lainnya, mulai dicari tahu makna filosofisnya. Buku-buku tentang anarkisme mulai menjadi ketertarikan baru bagi sebagian remaja punk ketika itu. Hal itu ditandai dengan munculnya band-band yang bukan hanya bisa berteriak memaki pemerintah, namun juga membuat propaganda-propaganda pemikiran melalui zine dan newsletter. Nama sebuah newsletter yang paling gencar menyuarakan konsep pemikiran anarkisme ketika itu adalah Submisi Period yang diterbitkan secara DIY oleh Riotic Records. 1. Sebuah label punk hardcore asal Bandung. Secara pemikiran, mereka jadi lebih menyukai thrash atau konflik daripada Sex Pistols atau The Exploited. Ide-ide tentang liberalisme dan anarkisme menyebar luas dalam waktu singkat. Zine-zine baru dari komunitas subkultur ini bermunculan seiring dengan banyaknya kolektif-kolektif anarkis di setiap kota mulai menunjukkan aksi-aksi perlawanan. Terbitan buku-buku kiri yang sebelumnya sangat diharamkan di Indonesia, saat pemerintahan Gus Dur menjadi kegembiraan tersendiri bagi kolektif-kolektif punk yang berhaluan kiri. Saat itu ada masa-masa di mana orang-orang yang masuk dalam kultur punk ini begitu militan dan memiliki idealisme yang tinggi. Misalnya saja dalam hal pemboikotan produk-produk yang terang-terangan melakukan eksploitasi alam maupun SDM. Banyak punk ketika itu begitu gencar menolak dan mengajak teman-teman lainnya untuk aksi-aksi menghancurkan korporasi-korporasi multinasional itu. Seorang teman saya ketika itu ada yang mengaku dengan sengaja melamar pekerjaan sebagai pelayan di restoran burger terbesar di dunia yang cabangnya tersebar di seluruh Indonesia, lalu ketika bekerja dia melakukan aksi-aksi pencurian uang kasir, sisa-sisa milk sake yang jumlah berjerigen-jerigen, burger, ayam goreng, bahkan sampai demi merusak kualitas makanan dan kepuasan pelanggan dia sering meludahi isi burger sebelum diberikan kepada pelanggan. Masih banyak lagi, militansi para punk ketika itu hingga anti terhadap pakaian apapun yang berasal dari hewan, vegan, hidup tanpa menggunakan kendaraan bermotor, tidak pernah absen dalam setiap aksi-aksi turun ke jalanan untuk melawan ketidakadilan. Awal era, berkompromi, dan akhir militansi. Namun masa-masa militan itu bisa dihitung jari tangan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap aktivitas berpotensi adanya kejenuhan. Dan yang pasti, setiap manusia akan terus berubah semasa hidupnya. Mereka-mereka yang mulai memasuki usia 30-an, mulai menikah, punya anak, akhirnya harus berkompromi dengan sistem melalui pekerjaannya demi menghidupi keluarga. Tuntutan akan kemandirian dan kesuksesan hidup ketika beranjak memasuki usia itu menyebabkan beberapa band memilih meninggalkan do it yourself dan menerima tawaran label-label besar dengan iming-iming uang. Dan mereka cukup menutupi perasaan, menyerahnya dengan argumentasi umum, profesionalisme. Satu persatu pang meninggalkan atributnya. Tidak perlu lagi rambut mohawk, cat warna-warni, jaket dan sepatu boots. Satu persatu mereka melepaskan label vegan, straight edge, anarkis, libertarian, DIY dan lain sebagainya. Sudah tidak terlalu masalah lagi saat ini yang dulunya mengaku anarkis punk lalu saat ini duduk di gerai McDonald's bersama keluarganya, atau sekedar menenggak segarnya Coca-Cola yang dulu pernah dicacinya. Ya, memang masa-masa militansi punk sudah hampir berakhir. Kolektif-kolektif sudah hampir punah. Gerakan perlawanan hanya sebatas personal saja. Zine-zine yang mengusung ide-ide anarkisme sudah banyak yang sekarat. Punk kembali lagi seperti awal kemunculannya di Indonesia yang hanya dipahami sebatas musik dan fashion, penampilan. Punk kembali sebagai tren anak-anak ABG labil yang masih mencari jati dirinya. Punk kembali lagi ke masa-masa di mana tidak perlu pusing-pusing masuk di ranah pemikiran. Konsep-konsep yang dulu diyakini mampu merubah kehidupan kondisi sosial masyarakat, kini dilipat dan disimpan rapi berjajar di rak-rak buku berdebu di rumah. Tapi memang selalu seperti itulah akhir dari ide-ide hasil pemikiran manusia. Gagal dan berakhir pada kekecewaan. Seorang mantan punk yang dulu sangat aktif di kolektif Kontrakultura 2, ikut memuntahkan semua kekecewaannya terhadap teman-temannya dalam bentuk esai berjudul, Kegagalan Punk. Ya, sekali lagi. Bagaimanapun pasti akan tetap mengecewakan jika meyakini konsep pemikiran yang selalu gagal di sepanjang sejarah. Selamanya tidak akan pernah berhasil dengan mulus. Dalam esanya itu dia mengutip kalimat Kent 1 High Pronunciation Lard dari Ebulition. Tampaknya, menentang arus, menjadi seorang anarkis, tinggal di sebuah squad, pada usia 20-an tampaknya menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Tetapi pada usia 30-an, tampaknya akan lebih menyenangkan apabila kita justru menceburkan diri ke dalam arus dan mengikuti kemana saja alurnya mengalir. Mungkin benar apa yang dikatakan band anarkis Trash, Punk is Dead. Mungkin mereka tersadar setelah sekian puluh tahun memperjuangkan sesuatu yang utopia itu melelahkan. Sesuatu yang diperjuangkan tapi sejak awal mengerti bahwa itu tidak akan pernah terwujud. Sehingga memilih, mati, mundur, atau menyerah, daripada melakukan kesia-siaan adalah fitrah manusia. Dari tulisan yang saya buat ini, saya ingin mengatakan bahwa punk telah gagal. 3. Seluruh konsep yang ideal, yang selama ini diagung-agungkan para pecintanya tidak lagi memiliki nilai. Jika ada yang bertanya kepada saya tentang punk, akan saya katakan kepadanya, tinggalkan saja kultur itu. Sudahi menjadi anarkis. Isi kehidupan ini dengan konsep hidup yang jauh lebih jelas dan teruji. Konsep yang sudah teruji dan telah sempurna sejak 1400 tahun yang lalu. Ada yang tahu? Sebarkan kepada teman-teman Punk MU.